Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar. Tetap semangat. Allah. Siap untuk pelajaran hari ini? Kita akan kembali belajar IPAS mengenai bab 8 yaitu Bumiku Sayang Bumiku Malang. Oke, siap semuanya? Oke, Ibu akan mengecek semangat kalian ya. Are you ready for my class? Kurang semangat. Are you ready for my class? Sekali lagi. Are you ready for my class? Oke, let's be. Nah, hari ini kita masih berkelompok karena untuk pelajaran IPAS di bab 8 ini kita akan kembali berdiskusi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bencana alam. Bencana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bencana yang bisa dikendalikan dan yang kedua adalah bencana yang tidak bisa dikendalikan. Coba, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Bencana yang bisa dikendalikan, contohnya apa? Banjir, apalagi? Kebakaran, apalagi? Longsor. Oke, lalu bencana yang tidak bisa dikendalikan? Tsunami, gempa, tornado, puting beliung. Betul semuanya ya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya. Cara mengendalikan banjir gimana caranya, Rafa? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, lalu Ibu akan bertanya, jika sampah apabila dibakar apakah tepat atau tidak? Tidak, betul. Karena apa? Betul, karena dapat menyebabkan polusi udara. Bisa mengganggu sistem pernapasan. Ya, dan untuk beberapa orang tertentu bisa menyebabkan ispa bila terus terpapar udara atau dari asap pembakaran sampah. Bisa kena infeksi saluran pernapasan akut. Jadi bahaya ya. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai pengolahan sampah. Sampah organik atau sampah dari dapur, dari rumah tangga seperti sisa potongan sayur, lalu apa? Kulit buah dan yang lain sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk pupuk organik. Lalu misalkan sampah seperti ini, coba minjam, Ijal. Perhatikan, misalkan ini air mineralnya sudah habis. Lalu plastiknya dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Membuang botol plastik ini? Ke tempat khusus. Tidak disatukan dengan sampah organik. Jadi ini adalah nanti ketika sudah habis, botol ini kategorinya adalah sampah anorganik. Jadi dia tidak boleh dibuang ke sungai karena bisa membuat mampet, bisa mengganggu ekosistem yang ada di dalam air. Misal, kalian membuang sampah kresek ke sungai, tiba-tiba ada ikan masuk ke dalam kresek itu, kemudian ikannya mati di dalam. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita tidak bisa merawat lingkungan dengan baik, berefeknya seperti itu, akan mengganggu keberlangsungan ekosistem yang ada di sana. Ya. Lalu botol ini ya dibuang ke tempat pembuangan khusus untuk sampah anorganik. Nanti ini bisa didaur ulang. Atau didaur ulang itu apa? Betul, didaur ulang itu dirubah bentuknya bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Misal sekarang
Katakanlah ini kosong, tidak ada airnya. Ya, dan kalian akan mendaur ulang botol ini. Ada yang punya ide? Botol kosong ini akan dijadikan apa? Pot bunga. Apalagi? Tempat pensil. Apalagi? Tabungan celengan. Bisa ya nyimpan uang di sini. Oke, sekarang alhamdulillah kalian sudah mengerti. Ijal simpan lagi ya. Nanti kalau mau minum harus sambil duduk ya. Oke. Sekarang kemarin kita sudah berdiskusi mengenai beberapa contoh pencemaran lingkungan atau adalah tindakan kita yang tidak bijak yang dapat merugikan lingkungan. Sekarang, coba angkat gambarnya Ikhwan, tugas yang kemarin Ibu berikan. Oke, Ahwat, angkat. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apakah sudah didiskusikan kedua gambar ini dengan kelompok masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari siapa? Ikhwan dulu atau Ahwat dulu? Ahwat dulu. Oke, sekarang ketua kelompoknya coba maju ke depan. Silakan Ayu. Oke, Ayu di sini agak di depan. Oke, semuanya dengarkan hasil diskusi dari kelompok Ahwat yang akan disampaikan oleh Ayu. Tepuk tangan dulu untuk Ayu. Ya, silakan Ayu. Gambar apakah itu Ayu? Gambar pabrik Gambar pabrik dengan kondisi bagaimana? dengan kondisi udara yang tercemar. Betul. Lalu Apa yang harus dilakukan? di sekeliling pabrik harus ditanami pohon-pohon. Lalu harus jauh dari pemukiman warga. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan lagi untuk Ayu. Ya. Terima kasih untuk grup Ahwat yang sudah mempresentasikan gambarnya. Lihat, sekarang Ibu angkat. Lihat semuanya, perhatikan ke sini. Ini adalah gambar dari pabrik. Lihat, pabrik. Ya, terlihat jelas sekali ini ada cerobong asap yang sangat besar dengan udara yang mengepul pekat. Terlihat? Terlihat. Ini jika dibiarkan terus-menerus, maka ini akan bagaimana? Akan seperti yang tadi Ibu bilang, menyebabkan polusi. Jadi untuk ini harus sangat bijak sekali ya. Nah, namun kita pun dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir efek yang diakibatkan dari pencemaran ini. Caranya pertama apa? Kelompok Ahwat yang sudah kalian diskusikan dengan cara menanam pohon. Tadi Ayu sudah menyampaikan dengan cara menanam pohon, cenah. Ya, lalu si pabrik ini tidak boleh dekat dengan pemukiman penduduk. Ya, lalu apa lagi tadi? Sudah? Oke, sekarang kelompok Ikhwan yang akan diwakili oleh ketua kelompoknya yaitu Bilal. Tepuk tangan untuk Bilal. Silakan Bilal. Saya Bilal dari kelompok Ikhwan akan menyimpulkan gambar ini. Di gambar ini terdapat ada seorang anak yang sedang melakukan penghijauan. Seorang atau banyak? 1, 2, 3 banyak. Bukan Banyak. seorang. Banyak. Banyak yang sedang melakukan penghijauan agar tidak terjadi polusi dan membuat segar, lingkungan segar. Dan tanaman ini jika sudah besar bisa membuat ekosistem yang baru. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Ikhwan. Silakan Bilal, terima kasih. Sekarang lihat gambar kelompok Ikhwan. Di sini ada sekumpulan anak sekolah yang sedang melakukan kegiatan menanam pohon. Ya, lihat.
menanam pohon. Dan ini adalah, jika Ibu lihat gambarnya itu ada beberapa yang termasuk ke dalam tanaman obat dan ada yang beberapa yang termasuk ke dalam tanaman berbatang keras, ya. Tanaman obat itu seperti apa? Iya. Lalu apa lagi? Kunyit, jahe, sereh, lengkuas, ya. Itu nanti tanaman-tanaman itu seperti yang sudah kalian tanam ya di kelas 5 ya. Nah, lalu dengan menanam pohon, selain dia bisa apa? Bisa apa? Bisa apa? Membuat segar ya, karena kan dia dapat menghasilkan oksigen. Si pohon ini pun bisa menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup lainnya, untuk ekosistem lainnya. Misal ada rumah burung di pohon itu ya, dan yang lain sebagainya. Oke. Coba buka bukunya di bab 8. Ya, buka bukunya. Bukunya, buka halaman 227. Yang depan kita sudah selesai kemarin. Kita masuk ke halaman 227 ya. 227. Di sini adalah pengolahan sampah dengan 3R. Pengolahan sampah dengan 3R. 3R itu adalah reduce, reuse, dan recycle. Nah, kalau reduce ini adalah mengurangi sampah. Contoh nyatanya adalah ketika kalian akan belanja ke minimarket, kalian membawa tas belanja sendiri. Ingat ya, dimulai dari sekarang. Ketika kalian akan belanja, usahakan membawa kantong belanja sendiri. Ya. Lalu reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Contoh, botol plastik masih bisa digunakan, tadinya bekas minum, lalu kemudian misalkan kalian masukin tanaman air di situ, ya, itu bisa. Nah, lalu recycle, yaitu menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Contoh, kalian tahu pembungkus minuman kopi kemasan saset atau deterjen kemasan saset, tahu? Nah, di tangan orang yang kreatif, barang-barang itu bisa di-recycle atau dirubah nilainya menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Dianyam, kemudian dibikin anyaman. Pernah lihat anyaman yang dari bahan recycle seperti itu? Pernah? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, Ibu insya Allah akan membawa contoh beberapa barang hasil daur ulang. Ya, jadi nilainya ketika didaur ulang itu nilai dari benda tersebut tidak turun, tapi bahkan akan menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai ya. Oke, tugas untuk pertemuan selanjutnya. Lihat di halaman 226. Lihat, di sini adalah mengetahui cara mengurai sampah. Dan ini ada tugas untuk merefleksikan apa saja sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia. Jangan lupa kalian kembali diskusikan dan nanti akan dipresentasikan kembali di depan kelas. Jika tadi oleh ketua kelompoknya, maka di pertemuan selanjutnya oleh anggota kelompok yang lain. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Baiklah, kalau begitu anak-anak, untuk pelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas?
Oke, baiklah kalau begitu. Untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri dan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.